Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita akan ngobrolin tentang karma dia yang menyakiti kamu ya, oke? Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu ya. So please be wise and be smart ya Sagittarius, dan juga ini sifatnya juga bisa kebolak-balik vice versa antara energi kamu dan dia ya. Well, and makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian, diberikan ketenangan batin, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, kita akan lihat dulu bagaimana kondisinya dia ya. Dia yang menyakiti kamu, kira-kira apa sih yang terjadi kepadanya? Oke. Saat ini dia sedang berada dalam tekanan ya. Tekanan artinya apa ya? Dia sedang diburu-buru ya, entah diburu-buru karena target, diburu-buru debt collector juga bisa, atau diburu-buru atau dikejar-kejar, intinya dikejar-kejar oleh sesuatu kewajiban yang dia harus penuhi ya. Jadi ini ada tekanan dan dia tertekan gitu, kondisinya sangat tertekan. Oke, dan sekarang saya akan lihat oke. Jatuh sendiri. Eight of Pentacles di sini. Six of Pentacles. Oke. Oke, ada awakening. Ada Cupid ya. Ada Prince of Arrows reverse, dan tadi di sini ada Ten of Cups. Oke, kita akan lihat sama-sama. Well, oke, Sagittarius, ini buat kamu yang dealing dengan Capricorn, lalu ada Taurus, Virgo, lalu di sini ada Aries, Sagittarius ketemu Sagittarius ya. Aries, Sagittarius, Leo, lalu ada Gemini. Oh, ini semua ya, semua zodiak ya. Semua zodiak masuk, jadi ada Gemini, Libra, Aquarius, dan juga semua ya, Scorpio, Pisces, and Cancer, semua zodiak. Oke, ini ke-12 zodiak ada semuanya. Ini buat kamu yang dealing dengan ke-12 zodiak ini. Oke, and bagaimana kondisinya ya? Tadi Bunda udah ngomong bahwa dia sedang dalam kayak dikejar-kejar something gitu ya, kayak dikejar-kejar sesuatu. And voila, ini ternyata saat ini kondisinya dia sedang mengalami masalah keuangan, masalah finansial. Entah dia kehilangan pekerjaan atau bisnisnya tuh lagi sinking, lagi down. Jadi semacam itu ya. Atau kalau misalnya enggak pun, ini intinya sih kesulitan finansial ya, lagi jatuh gitu. Jadi berkurang, pendapatan berkurang. Sementara dia memiliki satu kewajiban untuk dia punya kewajiban untuk menghidupi. Pokoknya ada kewajiban lah, entah menghidupi keluarganya, entah menghidupi, ada tanggungan ya, entah anaknya atau siapa ya. Jadi dia masih punya tanggungan, sementara keuangannya itu benar-benar lagi down. Jadi ini benar-benar orangnya lagi pusing banget ya, lagi pusing banget. Tapi secara percintaan sih dia fine-fine aja ya. Nah ini ya, jadi secara percintaan dia fine-fine aja saat ini ya. Jadi memang sih tadinya ada kayak semacam kayak ada semacam konflik atau apa, tapi mungkin ini salah satu kekuatan yang dia miliki ya. Dia mencintai seseorang begitu, dan ini menjadi kekuatan buat dia. Sementara dalam kehidupannya sendiri ini ada Prince of Arrows dalam kondisi reverse. Dalam kehidupannya sendiri dia
banyak impian-impian, banyak kekecewaan ya, karena cita-cita atau impian-impiannya itu banyak yang tidak tercapai dan dia itu bingung sebetulnya, ini kenapa ya gitu ya. Kenapa ini terjadi padaku? Jadi dia mengalami satu kebingungan, kenapa kok hidup kok begini-gini amat sih buat aku? Kenapa kok sepertinya kok Tuhan menghukum? Kenapa sepertinya kok apa ya, kok kena sial melulu gitu, kena sial lagi. Jadi dia sedang berada di dalam fase itu. Satu-satunya mungkin kayak harta atau satu-satunya kekuatan yang dia punya adalah love, karena saat ini kebetulan dia sudah memiliki seseorang yang support ya, punya seseorang yang ya yang support, yang bisa diajak berjuang atau diajak bersama-sama. Oke. Now we'll see, kita akan lihat apa lagi ya saat ini kondisinya dan apa sih yang sebenarnya sedang dialami atau sedang terjadi gitu pada dia. Ya, dia benar-benar lagi berada di dalam masalah. Ya, benar-benar kayak seolah-olah jalan buntu, kayak seolah-olah kayaknya mungkin kena hutang mungkin ya. Mungkin loh kalau dilihat dari sifat-sifatnya, kesulitan finansial, dikejar-kejar, terus kemudian kayak seolah-olah deadlock, jalan buntu, kayak seolah-olah nggak ada jalan keluar. Dia merasakan seperti itu, padahal sebetulnya semua masalah ada jalan keluarnya. Dan kepalanya tuh lagi penuh banget, orangnya itu lagi pusing banget. Kepalanya tuh sampai berasap ya, banyak banget yang dipikirin dan dia punya banyak sekali beban pikiran gitu ya saat ini. So it's not a good situation atau bukan satu situasi yang bagus gitu untuk dia. Sementara di satu sisi dia dalam kondisi tidak berdaya, tapi dia kayak seolah-olah menjadi apa ya, menjadi kayak tulang punggung, menjadi sandaran begitu, karena dia harus mengambil tanggung jawab, dia harus mengambil satu keputusan ya. Kalau misalnya ini dia adalah seorang perempuan, ini benar-benar seorang perempuan yang tough banget. Kalau dia seorang pria, memang dia menjadi seorang pria yang menjadi sandaran gitu ya. Menjadi sandaran bagi orang lain. Entah keluarganya, entah pasangannya saat ini. Tapi ini hidup yang berat buat dia. Dia sampai apa ya? Kepalanya tuh sampai migrain, pusing-pusing karena stres lah ya. Oke. Dan saya akan lihat untuk penyakitnya, apakah ini sudah sampai ke psikosomatis, sudah sampai ke penyakit tertentu. Oke. Queen of Wands, oke. Cakra asnanya baik-baik saja. Oke, cakra mahkota ya. Oke, saat ini yang apa ya? Ini ada sumbatan di cakra mahkota, artinya dia mengalami keterputusan dengan sang sumber, dia mengalami keterputusan hubungan dengan ilahi. Dia sedang merasa Tuhan itu begitu jauh dari jangkauannya, ya. Dan untuk kesehatan ini masalahnya tadi seputar kepala, pusing, migrain. Terus apalagi masalah kepala ya. Ini rambutnya sampai rontok, jadi seperti itu karena saking stresnya, saking pusingnya, ya. Dan yang lebih parah adalah dia nggak bisa mikir, udah kayak pikirannya tuh buntu ya. Tapi ini mengalami masalah di bagian kepala karena saking terlalu banyaknya pressure yang dia rasakan. Dan oke, sekarang kita akan lihat ya, apa yang dia rasakan kepada kamu. Apakah dia masih mengingat apa yang dia lakukan kepada kamu? Apakah ada penyesalan? Ataukah justru masih ada cinta? Kita lihat. Ya, apa yang dia rasakan saat ini kepada kamu di tengah-tengah segala kesulitan hidup yang sedang dia alami. Sesuatu atau seseorang itu berdiri di tengah-tengah kita, ya. Jadi entah ada sesuatu yang menghalangi cinta kalian berdua atau ada seseorang di antara kamu dan dia, ya. Itu yang menghalangi cinta kalian saat ini. Oke. Dan kamu masih punya perasaan, minimal perhatian ya sama dia, dan dia mengerti hal itu. Dia bahkan bingung,
kamu kok masih sayang sih sama aku, padahal aku tuh loh sudah menyakiti kamu. Ya, jadi dia pun bertanya-tanya gitu. Nah, dia aja bingung, apalagi bunda gitu. Oh, dia masih stalking kamu, dia masih ngecek sosial media kamu. Tapi dia nggak mau ngaku, nggak mau kelihatan. Jadi misalnya sekalipun dia ngecek-ngecek, dia nggak mau kamu tahu. Di gengsi ya, gengsi bahwa sebetulnya dia masih memperhatikan kamu. Oke, ini masih stalking kamu, masih cari tahu tentang hidup kamu. Dia masih penasaran dia. Dia menyadari bahwa dia adalah seorang pengecut. Dia berkata, aku tuh tahu bahwa sebenarnya aku yang salah. Tapi aku menyalahkan kamu. Jadi sebetulnya dia tahu bahwa sebenarnya yang salah itu dia. Tapi dia malah justru nyalahin kamu gitu ya. Dan dia tahu gitu. Tahu bahwa dia begitu pengecut. Harusnya dia mengakui kesalahannya. Tapi dia tidak berani ya. Jadi sebenarnya dia tahu bahwa dia memiliki jiwa pengecut ya. Dia gugup ya. Jadi sebetulnya orang ini tidak sepenuhnya lupa sama kamu. Ya nggak lupa lah, orang masih stalking ya. Dia masih gugup. Jadi kok misalnya ingat kamu nih gemeter ya. Gemeter karena merasa bersalah. Jadi masih berkecamuk. Berkecamuk sebetulnya di dalam hatinya. Aku tuh mesti ngapain, mesti gimana ya. Jadi masih ada seperti itu. Pergolakan-pergolakan di dalam batinnya. Tapi dia berharap suatu saat kelak nanti, ya, dia bisa bersatu dengan kamu ya. Suatu saat dia berharap seperti itu. Padahal dia udah nyakitin kamu. Tapi entah kenapa ya, mungkin kayak dia mungkin kayak menyadari ya. Pada akhirnya dia menyadari bahwa itu nggak benar gitu. Jadi makanya kenapa dia dikejar-kejar rasa bersalah. Dan mungkin pada saat dan kondisi seperti ini dia menyadari karena kan hidupnya lagi acak adul, lagi kacrut ya. Jadi pada saat-saat atau pada masa-masa seperti ini mungkin dia ingat kamu ya, bahwa kamu adalah seseorang yang baik sebetulnya. Dan ke depan dia berharap mungkin suatu saat semesta itu akan mempersatukan dan mempertemukan kalian kembali. Dia ada loh harapan seperti itu. Ya, ada harapan seperti itu, tapi tapi we never know gitu, karena memang ya semesta bagaimana gitu ya. Semesta akan mengaturnya ke arah mana. Kurang lebih begitu sih Sagittarius ya. And now kita akan lihat ya. Nasihat semesta buat kamu, apakah kamu memang harus benar-benar melepasnya atau bagaimana? Karena ternyata dia punya satu niat atau punya keinginan untuk suatu saat bisa bertemu dan berjumpa kembali dengan kamu. Oh, nasihat semesta buat kamu, percaya dirilah ya. Taking a chance, okay. Percaya diri saja dan miliki sebuah, karena begini, Sagittarius, kamu sebetulnya adalah makhluk yang menarik ya, makhluk. Kamu sebetulnya adalah sosok atau pribadi yang menarik. Jadi percaya dirilah aja sayang ya, dan ambil satu kesempatan di dalam kehidupan ini. Percaya diri dalam hal apa sih? Percaya diri bahwa, maksudnya begini, ketika si dia ini menyakiti kamu tuh merasa kayak nggak berharga. Kamu merasa, aku nih salah apa? Aku nih kurang apa gitu ya, sampai sebegitunya. Aku nih kenapa sih? Emangnya what's wrong gitu ya? Nanya seperti itu. Nah, ini yang sedang semesta katakan kepada kamu tuh nggak salah apa-apa, kamu nggak kurang apa-apa. You are perfect, darling. Kamu tuh maksudnya udah sempurna dalam fase dan kondisi kamu saat ini. Dan percaya diri saja, sayang. Percaya diri karena kamu tuh makhluk yang menarik sebetulnya. Kamu adalah sosok yang menarik. So, percaya dirilah, kamu nggak kurang apa-apa. Kenapa semesta menyarankan seperti itu? Karena pasti di depan akan ada seseorang yang lain. Iya, oke? Yang akan tertarik kepada kamu. Jadi semesta tuh kayak seolah-olah ngomong, percaya diri aja deh, kamu tuh cantik, you deserve love, kamu tuh layak mendapatkan cinta yang lebih baik.
That's what the universe told you. Itu yang semesta katakan kepada kamu. Okay? Apalagi? Oh, dan produktif ya sayangku. Buat kamu Sagittarius, produktif itu artinya apa? Silakan kamu menyibukkan diri dengan pekerjaan, menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang memang kamu sukai. Ya, kenapa seperti itu? Karena one day, suatu saat, kenapa ya? Ketika kamu menyibukkan diri dengan passion, dengan sesuatu yang kamu suka, suatu saat itu akan ada seseorang yang memperhatikan kamu dari kejauhan dan menganggap kamu menarik. Oke? Jadi, bersibuk-sibuklah ya dengan sesuatu yang memang kamu suka, entah kamu bekerja atau berkarya. Berkarya itu macam-macam. Intinya melakukan satu aktivitas yang memang kamu sukai. Karena dari situ nanti kecantikan kamu atau kegantengan kamu akan terpancar. Sayangku, cintaku, negeriku, bajuku, lemariku, sepatuku, pokoknya semuanya punyaku, oke? Dan have faith, milikilah iman, tidak perlu khawatir. Ya, saya rasa hari-hari ini ya Sagittarius kamu perlu bersiap-siap karena apa ya? Ini waktunya untuk kamu melepas segalanya. Dan kenapa? Karena ini berarti di depan itu sudah mintip-mintip. Mintip-mintip itu apa? Mintip-mintip itu maksudnya udah deket banget gitu loh hadiah dari semesta buat kamu. Ya, jadi kamu jadi gini ya, di semesta itu kan sebenarnya ada banyak hadiah. Cara mengambilnya adalah dengan kamu yakin dan percaya atau iman gitu. Jadi milikilah iman ya Sagittarius karena ini udah deket gitu loh. Sesuatu yang kamu harap-harapkan itu sudah dekat. Kamu akan mendapatkan hadiah dari semesta. Oh, it's so beautiful. Tapi dengan catatan tentu saja ketika kamu membersihkan diri kamu sendiri dari segala energi negatif dari luka, dendam, marah, sedih akibat perlakuannya dia. Ya enak aja bunda, nggak bisa dong. Tugas kamu hanyalah menyembuhkan batin kamu sendiri, sayangku Sagittarius. Sementara tentang dia yang menyakiti kamu, serahkan dan pasrahkan kepada semesta, dilepas. Biar semesta yang mengurusnya. Ya sekalipun mungkin kamu ngeliat hidupnya tuh enak-enak aja bunda, pokoknya aku gak rela. Well, itu kan kelihatannya. Semesta tuh punya hukum yang sempurna, so perfect, tidak meleset sedikit pun. Ya sayangku, so percaya saja. Percaya pada Allah. Percaya pada semesta, biar semesta yang mengaturnya. Dan tugas kamu hanyalah kamu membersihkan diri kamu sendiri dari segala energi negatif. Maafkan dia, maafkan diri kamu sendiri. Ya, karena hanya dengan cara seperti itu, maka lapang jalanmu. Dibenerin hidup sendiri aja, perkara dia sebodoh amat ya. Biar semesta yang mengatur. Well, kurang lebih seperti itu Sagittarius. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya. Tentu saja berbayar ya Pulgoso ya. Namun kalau misalnya kamu tidak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya karena bunda sering live mi kamu semuanya. Ya, biar tetap bisa ikut reading. Ya, oke. Well, aku mendoakan segala yang terbaik untukmu, Sagittarius. Bersihkan hatimu, lepaskan segala sesuatu yang membebani diri kamu ya. I love you, Sagittarius. Bye-bye.